Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur oleh karena kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada kita. Kita masih diberi nafas kehidupan, kekuatan kesehatan, bahkan umur panjang. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan dan mempelajari firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 23 sampai 29 Juli tahun 2023. Bunyinya demikian. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang berlimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di zaman sekarang ini orang dituntut untuk menjadi yang terbaik atau berprestasi. Sebab orang yang terbaik atau orang yang berprestasi memang mempunyai kebanggaan dan kemungkinan lebih besar untuk hidup berkelimpahan. Di sisi lain, kemajuan dan kemakmuran dunia ini menyebabkan semua orang menghadapi tuntutan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Akibatnya terjadi persaingan yang berat, dan hanya orang yang berprestasi dan terbaiklah yang bisa menikmati kemewahan dunia ini. Mungkin karena itulah banyak sekali orang tua yang menekankan anak-anaknya untuk berprestasi sejak usia dini. Tidak jarang untuk meraih prestasi, orang memakai segala jenis cara termasuk saling menyikut, menjatuhkan, dan main curang. Perlu diketahui bahwa tuntutan untuk menjadi yang terbaik menyebabkan banyak orang menjadi stres dan justru menyebabkan kegagalan seseorang.
Lalu apakah sebenarnya kita tidak perlu menjadi orang yang terbaik? Oh, salah besar. Sebab firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi kepala dan bukan ekor berarti menjadi yang terbaik, prestasi yang maksimal. Menjadi ekor itu tanda dari kegagalan. Apa arti menjadi yang terbaik? Saudara, dunia yang berdosa ini berorientasi pada harta dan tahta. Orang yang berharta dan bertahta sudah dianggap mencapai yang terbaik. Karena itu semua daya upaya termasuk juga agama ditujukan untuk mengejar harta dan tahta. Tetapi bagaimana kehendak Tuhan tentang menjadi yang terbaik, jarang sekali orang memikirkan. Dalam Ulangan 28 ini, memang Tuhan menyebutkan tentang kekayaan yang berlimpah akan dinikmati orang Israel. Namun Tuhan berkata juga, semua berkat itu akan menjadi milik Israel kalau mereka menjadi yang terbaik di antara bangsa-bangsa. Dan ada satu hal yang bisa membentuk bangsa Israel menjadi yang terbaik di antara bangsa-bangsa, yaitu Ulangan 28 ayat 14 berkata, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Di Gunung Horeb, orang Israel mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Keluaran 20 ayat 2 dan 3 mencatat, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, orang Israel menjadi yang terbaik jikalau mereka menyembah Tuhan dan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam perjanjian baru, Bapa di surga mengendaki umatnya menjadi seperti Kristus. Itulah artinya menjadi orang yang terbaik dan berprestasi. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah saudara, bagaimana cara yang benar untuk menjadi orang yang terbaik? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Itulah yang disaksikan Ulangan 28 ayat 13b sampai 14a. Dengan demikian, untuk menjadi yang terbaik diperlukan kesetiaan, ketekunan, dan daya upaya sepenuhnya. Dengan rajin beribadah, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab orang tidak bisa hanya sekadar berkata, aku percaya pada Tuhan, tetapi kehidupannya itulah harus menjadi kenyataan dari pengakuan bahwa aku percaya pada Tuhan. Dalam 1 Korintus 9, Rasul Paulus berkata untuk menjadi yang terbaik sebagai berikut. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. 1 Korintus 9 ayat 27. Agar menjadi yang terbaik, olahragawan yang jujur harus melatih dan menguasai seluruh tubuhnya untuk bidang olahraga yang ditekuninya. Tapi olahragawan yang curang akan memakai segala cara, misalnya menggunakan obat-obatan, doping, dan sebagainya. Demikian juga sebagai pelajar mahasiswa yang jujur, harus melatih otaknya dan tubuhnya untuk menguasai pelajarannya. Sedangkan pelajar atau mahasiswa yang curang, pasti akan berbuat curang misalnya dengan menyontek. Sebab itu sebagai umat yang percaya, kita harus melatih tubuh, menguasainya dengan cara yang dinasihatkan Paulus sebagai berikut. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Di samping itu, untuk menjadi yang terbaik, Tuhan menghendaki kita menggenapi rencana yang telah dibuatnya untuk kita.
Karena kita ini buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Jadi saudara, sehebat apapun pencapaian kita di mata dunia ini hanya berguna untuk hidup sekarang ini. Ingat, pencapaian kita yang sukses sebagai pedagang, sebagai usahawan, profesional, sebagai ASN bukanlah suatu prestasi, tapi merupakan berkat Tuhan yang kita terima bila kita menjadi yang terbaik sesuai versi Tuhan, yaitu setia dan taat melakukan kehendak Tuhan berupa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, memelihara iman dan beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan demikian, semua yang kita lakukan akan mendatangkan berkat surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.